Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Akhsarul Mukhtasarat, kitab ringkasan yang membahas tentang fikih Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab ini mengumpulkan fatwa-fatwa Imam Ahmad, tapi penulis kitab mengkhususkan dengan pendapat yang mu'tamad, yang menjadi pegangan di mazhab Hambali, pendapat yang rajih yang merupakan mazhab Imam Ahmad. Sebelumnya saya jelaskan bahwasanya Imam Ahmad radhiyallahu anhu banyak ternukil dari beliau beberapa pendapat, bahkan dalam satu permasalahan itu banyak pendapat beliau, kadang dua, ada yang tiga. Kemudian oleh para ulama setelahnya mentangkih, menyaring dan memilih mana pendapat Imam Ahmad yang menjadi pegangan, atau yang menjadi memang itu adalah pendapatnya Imam Ahmad. Karena tidak mungkin beliau berpendapat dua sekaligus atau tiga. Artinya kalau dua tiga berarti beliau itu berpindah pendapat. Nah, oleh ulama setelahnya berusaha berijtihad mencari mana yang menjadi pendapat para ulama, tentunya sesuai dengan ilmu yang mereka sudah pelajari dalam kaidah-kaidah mazhab, kaidah-kaidah usul fikih dan seterusnya. Nah, kitab ini hanya menghimpun pendapat Imam Ahmad dengan satu pendapat, bukan menyebutkan beberapa qaul dari pendapat Imam Ahmad, tapi satu saja yang mu'tamad, pendapat resmi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, selesai kita dari pembahasan at-tayammum. Dari pembahasan at-tayammum, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena menyelesaikan pembahasan tayammum. Sampai berapa pertemuan itu selesai, karena pembahasan tayammum ini pembahasan yang secara praktek mungkin di antara kita jarang, sehingga dalam gambaran tasawurnya itu butuh untuk diulang-ulang sehingga bisa paham. Makanya saya bikin dua pertemuan kemarin, dua apa tiga. Kemudian pembahasan malam ini yaitu pembahasan baru, faslun. Qala al-muallifu al-imam Muhammad bin Balban rahimahullahu ta'ala, faslun tathhirun najasat. Ini pembahasan termasuk pembahasan penting di dalam kitab Thaharah, yaitu membahas tentang benda-benda yang najis dan bagaimana cara mensucikannya. Semua ini akan berkaitan, mempengaruhi ibadah solat kita. Makanya wajib bagi seorang muslim mempelajari mana benda yang najis dan bagaimana cara mensucikannya. Nah, pembahasan kita kali ini di bab ini akan beliau sebutkan sesuatu yang najis itu, kemudian bagaimana cara mensucikannya. Kata beliau,
tathur, akan menjadi suci. Ardun wa ajrinatu hammamin wa nahwuha bi izalati ainin najasati wa athariha bil ma'i. Muallif berkata akan menjadi suci. Ardun, tanah. Tanah atau permukaan bumi. Wa ajrinatu hammamin, dan tanah atau bangunan hammam. Jadi hammam itu adalah lokasi yang digunakan untuk mandi. Hammam namanya. Terjemahan bukan hammam yang kita pahami di sini, hammam apa ya? Kamar mandi, toilet, bukan. Hammam di sini memang ada di zaman dulu. Kayak di sini itu ya tempat pemandian. Tempat pemandian air panas, ada sauna, ada kolam dan seterusnya. Itu namanya hammam. Makanya kalau antum ketemu ada para ulama yang berpendapat haram perempuan masuk hammam, maksudnya hammam yang itu, tempat pemandian umum, bukan hammam kamar mandi. Hati-hati menerjemahkan. Jadi wa ajrinatu hammam. Nah, bangunan apa namanya? Bangunan dan pondasi-pondasi yang ada di atau tanah yang ada di hammam itu, tempat pemandian umum. Wa nahwuha, atau yang semisalnya. Yang semisal tanah, bumi, yang semisalnya seperti lantai, kemudian pondasi, itu yang semisalnya. Nah, cara mensucikannya ini atau menjadi suci bi izalati ainin najasati. Artinya yang terkena najis maksudnya sini. Dengan menghilangkan zat najis pada tanah atau beton atau ajrinatu hammam tadi itu. Wa athariha, dan demikian pula dihilangkan atharnya, sisa-sisa yang menempel di situ. Bilma, menggunakan air. Sekali lagi pakai air. Jadi di mazhab Hambali tidak ada cara untuk bisa mensucikan najis kecuali dengan air. Pakai selain air tidak sah. Air apa yang dimaksud di sini? Anjung? Air tohur, karena pembahasan sebelumnya air terbagi menjadi 3. Tohur, tohir, dan najis. Yang dimaksud sini tohur. Kalau air yang tohir, air yang najis tidak sah. Antum misalnya dapat teh, antum bersihkan misalnya najis yang ada di pakaian antum menempel atau di tanah, itu tidak bisa mensucikan. Tetap benda yang terkena najis walaupun secara nyata antum lihat hilang najisnya, tapi tidak sah. Antum pakai sholat tempat tersebut, pakaian tersebut, maka tidak sah sholat antum. Paham di sini ya? Nah, jadi tidak boleh untuk menghilangkan najis pakai air tohir atau air najis. Jadi harus air yang tohur. Jadi bilma alif lam yang ada di sini namanya alif lam. Tidak, alif lam apa? Hah? Alif lam apa berarti? Coba Raihan. Alif lam ta'rif namanya. Alif lam ta'rif. Jadi alif lam itu ada yang jinsiyah, ada ada yang istighraqiyah, ada yang ta'rif. Ta'rif artinya dia alif lam, dia ingin mengisyaratkan ke sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Itu ta'rif. Paham ya Anjung? Nah, maksudnya yaitu bilma, dengan air, maksudnya air yang tohur, itu maksudnya. Jadi bukan alif lam sini bukan jenis menunjukkan apa istighraq umum, bukan semua, tapi air yang tohur yang sudah kita pelajari. Taib, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa baulu gulamin. Nanti kita buat kesimpulan sebentar. Kita baca dulu perkataan beliau. Wa baulu gulamin
lam ya'kul ta'aman bi syahwatin wa qai'uhu bi ghamrihi bihi wa baulu gulamin. Kata beliau rahimahullahu taala, yang kedua, ats-tsani adalah kencing anak laki-laki. Lam ya'kul ta'aman bi syahwatin, yang belum makan dengan syahwat. Maksudnya syahwat apa? Nafsu makan. Dia makan pakai nafsu makan, bukan apa dipaksa makan. Wa qai'uhu bi ghamrihi bihi. Wa qai'uhu, demikian juga muntahnya. Muntahan dari anak laki-laki yang belum makan. Belum makan dengan syahwat ini. Nah, kencingnya, muntahnya ini bi ghamrihi, cara mensucikannya adalah cukup dengan ghamr, dengan melumuri dengan bihi. Bi ghamrihi bihi, hinya kembali ke mana? Bi ghamrihi, yang pertama kembali ke baul dan koi. Bihi yang kedua alma. Masya Allah, faham ya Muhammad Tanjung? Bihi yang kedua dengannya, maksudnya kembali ke air, pakai air. Jadi cara mensucikan kencing anak laki-laki yang belum makan pakai dengan syahwat, dengan dorongan syahwat, begitu juga koiknya, muntahannya, itu cukup dilumuri dengan air. Air, ingat, air yang tahur. Paham di sini ya, sekali lagi air yang tahur. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ghairuhuma bisab'i ghusalatin. Sebentar, insyaallah kita akan balik ke sana lagi. Kita terjemahkan dulu. Wa ghairuhuma, adapun selain keduanya, selain tanah atau yang semisalnya, pondasi, lantai dan seterusnya. Ghairuhuma, dan selain apa ini? Kencing, koi, muntah anak kecil laki-laki tadi itu. Bisab'i ghusalatin adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Paham di sini, Irian? Jadi najis yang selain di tanah, atau yang semisal tanah tadi itu yang beliau sebutkan, dan selain kencing dan muntah anak kecil, bayi laki-laki kecil yang belum makan pakai syahwat ini, selain itu berarti yang lainnya semuanya, itu cara mensucikannya dengan membasuhnya atau mencucinya 7 kali. Bisab'i ghusalatin. Ini pendapat Imam Ahmad yang mu'tamad. Ada juga riwayat dari Imam Ahmad 3 kali. Harus pakai 3 kali. Beliau juga punya riwayat 7 kali, dan ini yang rajih di mazhab beliau ini. Ahaduha biturabin wa nahwihi fi najasati kalbin wa khinzirin faqat ma'a zawaliha. Salah satunya, ahaduha, salah satunya, hanya kembali kemana? Tujuh. Kembali ke 7 basuhan, 7 cucian. Ahaduha, salah satu dari yang 7 itu, salah satu dari yang 7, atau maksudnya di sini salah satu itu, dari yang 7 itu tambah 1. Biturabin, disertai dengan tanah. Wa nahwihi, atau yang semisal dengan tanah seperti sabun. Atau yang semisal yang bisa membersihkan, sabun atau dedaunan yang mampu untuk membersihkan sesuatu yang kotor. Fi najasati kalbin, tapi ini kalau disertai pakai tanah, ini khusus fi najasati kalbin. Khusus berlaku pada najis yang ada pada anjing, wa khinzir, dan juga khinzir, babi, fakot saja.
ma'azawaliha, disertai hilang zatnya. Kalau masih ada ya dicuci lagi. Paham di sini? Artinya sampai 7 ini kalau hilang. Paham di sini, ikhwan? Kalau tidak hilang ya harus ditambah lagi itu cuciannya sampai hilang. Kalau sebelum 7 hilang, sebelum 7 kali basuhan, cucian hilang, sudah cukup? Tidak cukup, harus ditambahkan sampai 7 biar sah. Nah ini, jadi di mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad, najis itu harus secara umum harus dicuci 7 kali. Ini secara umum ya, najis semuanya wajib untuk menjadi sah, mencucinya, membersihkannya harus 7 kali minimal. Tidak boleh kurang dari itu. Kurang dari itu berarti tidak sah. Termasuk cebok juga, antum cebok harus minimal 7 kali berarti kalau cebok. Karena itu masuk bab membersihkan najis. Nah, paham di sini? Tapi khusus untuk najis yang najis berupa anjing dan babi, ya ini 7 kali ditambahkan dengan tanah. Tanah ini bukan tanah masih kering, antum ambil tanah, lumuri dengan air. Nah, lumuri dengan air baru digosok di tempat yang atau area yang kena jilatan anjing atau najis yang dari anjing. Najis yang dari anjing ini bukan cuma jilatannya, semua. Taiknya, kincingnya wajib 7 kali disertai dengan apa? Tanah. Jadi najis yang dari anjing ini umum, bukan hanya jilatannya. Masuk taiknya, kincingnya, darahnya juga harus 7 kali disertai dengan tanah. Taib. Selain anjing ini dan babi ini cukup 7 kali. Paham? Tidak pakai tanah, tidak wajib. Iya? Paham di sini? Nah, di sana ada najis yang terkena di tanah, ya kan? Yang pertama, najis yang pertama terkena di tanah, yang jatuh di tanah. Kalau yang terkena di tanah, pondasi atau lantai atau yang sejenisnya, kalau ini cukup 1 kali. Artinya kalau 1 kali bisa bersih, sah. Nah, ingat. Dan najis yang kena di tanah ini umum, termasuk yang najis yang dari babi atau anjing. Jadi najis yang dari anjing, dari babi ini yang dibasuh dicuci 7 kali pakai tanah, ini yang diselain tanah, di pakaian, di plastik, di apa ini? Plastik, di selain tanah, selain lantai. Kalau najis dari anjing, babi di lantai berarti cukup 1 kali. Artinya kalau 1 kali bisa bersih cukup, tidak wajib 7 kali. Kalau tidak bersih juga 1 kali ya ditambah sampai bersih 2, 3 dan seterusnya. Paham di sini? Nah. Paham ya? Alhamdulillah. Kemudian kita mulai apa namanya? Kalau kita sudah paham ini, kita mulai tasawurkan lagi biar tambah jelas. Beliau mengatakan yang kedua itu najis apa? Najis yang berupa kincing dan muntah anak bayi laki-laki yang belum makan dengan syahwat. Ingat itu najis, tetap najis. Cuma diringankan cara mensucikannya, yaitu cukup dilumuri dengan air. Jadi kalau anak kita laki-laki, bayi belum makan, ingat belum makan, artinya dia cuma pakai apa?
minum susu ASI. Kalau antum kasih minum formula, susu formula, sudah masuk makan, itu sudah. Yang dimaksud belum makan di sini, dia hanya bergantung pada untuk makanan pokoknya pada ASI, susu ibunya. Dan juga perkataan beliau, baul kencing di sini berarti tidak termasuk tai. Kalau tai, walaupun bayi yang belum makan pakai syahwat ini, tetap cara mensucikannya seperti biasa. Berapa kali? 7 kali. Digolongkan ke najis yang biasa. Paham di sini? Tainya jatuh di tanah, berapa kali disucikan? Pakai air cukup 1 kali. Kalau 1 kali bersih sudah sah. Jadi tai tidak masuk. Jadi yang diringankan hukumnya ini cara mensucikannya saja. Cara mensucikannya cuma kincing dengan koi, muntah. Yaitu dilumuri. Lumuri ini ya tidak mesti harus diperas, dicuci. Misalnya kena pakaian antum, kincing. Area yang kena kincing itu, anak bayi yang belum makan tadi itu, laki-laki, cukup ambil air, kasih lumur begitu. Sampai kena semua di permukaan atau area yang kena kincing itu. Airnya antum istiab semua. Sudah kena air, sudah. Antum pakai sholat, sah. Muntahnya juga demikian. Paham di sini? Tapi kalau antum jijik misalnya bau, ya antum cuci misalnya, ya tidak ada masalah. Paham ini? Antum datang ke keran, antum cuci peras, ya tidak ada masalah. Lebih bagus. Paham di sini? Ini kita kalau di kondisi yang antum misalnya buru-buru, tidak sempat cuci, pas kena kincing bayi laki-laki yang belum makan, cukup dilumuri pakai air, ambil air sedikit sampai kena semua itu yang terkena kencing itu, sudah. Antum pakai sholat pakaian tersebut boleh, sah. Jadi kencing berarti keluar tai tidak masuk, dia tetap cara mensucikan 7 kali. Kemudian beliau mengatakan gulam, anak laki-laki berarti anak perempuan tidak masuk. Anak perempuan kencingnya tetap wajib 7 kali biar dia belum makan. Perkataan beliau lam yakul ta'aman bisyahwah, tidak makan disertai syahwat, berarti tidak makan disertai syahwat. Artinya kalau dia sudah makan pakai syahwat, berarti sudah kincingnya tadi sudah tergolong harus dibasuh, dicuci 7 kali. Bagaimana ini anak ini belum punya syahwat makan, cuma dipaksa makan, dikasih uku, dikasih susu. Kincingnya seperti apa nanti? Nah, kincingnya seperti sini, cukup dilumuri. Baik. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin aw huma ajzan. Tidak mengapa, la yadur, tidak mengapa, artinya tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Baqa'u laun, adanya atau tersisanya laun, warna, au rih, atau bau, au huma, atau dua-duanya, ada warna ada bau. Ajzan, kalau tidak mampu lagi membersihkannya. Jadi kalau antum membersihkan najis, cebok misalnya tuh habis berak, atau membersihkan najis apa saja, sudah gosok terus, tetap masih ada baunya, berarti uzur seperti ajizan, artinya sudah tidak mampu, sudah dia bersih terus tetap baunya tidak hilang, ya sudah. Yang seperti ini dimaafkan, maksudnya la yadur, tidak apa-apa.
Yang penting zatnya sudah hilang. Begitu juga sisa-sisa warna. Ada kayak haid ya. Darah antum cuci pakai sabun misalnya, cuci terus pakai air, tidak bisa hilang sisa-sisa apa? Yang menempel warna. Itu tidak mengapa. Paham di sini ya? Yang penting zat-zatnya itu sudah hilang. Ini yang dimaksud oleh beliau, wala yadhurru baqa'u launin aw rihin aw huma, tapi ingat ajazan, kalau memang sudah tidak bisa hilang, bahwa ini sudah tidak bisa bersih lagi. Paham asran? Jadi biar masih ada di bau. Mau kasih hilang bau ya susah, sudah uzur. Baik. Wa tathuru khamratun inqalabat binafsiha khallan wa kadza dannuha la duhnun wa mutasharribun bin najasatan wa ufiya fi ghairi ma'i'in wa mat'umin an yasiri damin najisin wa nahwihi min hayawanin tahirin la dami sabilin illa min haidin wa nahwihi. Paham asran? Paham? Yang benar asran. Masya Allah. Ada kitab asran? Masya Allah. Ihris, semangat. Wa tathur, menjadi suci. Tadi sudah lewat ya. Sudah selesai kita. Tadi tathur tanah sudah toh. Kemudian kencing bayi laki-laki yang belum makan. Kemudian selain itu najis, selain itu sudah. Sekarang masuk lagi wa tathuru khamratun inqalabat, menjadi suci khamrah. Apa khamrah? Khamar. Khamar ini minuman yang memabukkan. Jadi minuman yang memabukkan masuk najis. Minuman yang memabukkan najis. Pinaraci apa najis. Kalau ada yang tanya, itu alkohol Ustaz yang digunakan di apa? Dibuat membersihkan luka, terus apa lagi? Buat bahan campuran parfum, itu najis atau tidak? Taib, kalau kita lihat penjelasan para ulama, minuman keras, minuman yang memabukkan menjadi najis kalau dia berupa minuman. Memang minuman memabukkan, baru itu yang najis. Najis berarti tidak boleh dimanfaatkan itu. Kalau alkohol yang dipakai itu ini sebagai minuman itu atau tidak? Tidak ada yang mengapa alkohol yang dipakai di rumah sakit itu minuman. Paham di sini ikhwan? Begitu juga yang dipakai untuk bahan campuran apa? Parfum. Dia bukan minuman. Berarti dia tidak najis. Boleh dipakai. Kalau antum ambil pinaraci, tanya ini pinaraci minuman atau tidak? Jelas minuman itu. Memang dijual untuk minuman. Paham di sini? Nah, itu nanti yang najis. Adapun yang salah satu contoh bensin ini bisa memabukkan, mabuk orang kalau minum bensin, dihirup saja bisa mabuk. Najis tidak bensin karena dia bukan minuman, sama seperti alkohol yang dimanfaatkan di rumah sakit tadi, ditaruh di parfum, ya paham ya? Seperti itu. Azan dulu ikhwan.
quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La Hayya 'alal falah. ya Allah. Hayya 'alal falah. Tayyib, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Wa tathuru, qala rahimahullahu taala, wa tathuru khamratun. Jadi ini akan membahas tentang, pada kalimat beliau ini ini akan membahas tentang beberapa benda yang najis menjadi suci. Cara menjadi, bukan disucikan, dia akan menjadi suci, istihalah namanya. Ini pembahasan istihalah. Nanti antum lewat pembahasan istihalah, itu benda yang najis kemudian dia berubah dengan sendirinya menjadi benda yang suci. Seperti tai, lama, lantaran sudah lama akhirnya jadi tanah. Nah, apa tanah tadi itu? Tai yang sudah jadi tanah itu terhukum, masih dihukumi najis atau tidak? Ini khamar dibiarkan akhirnya jadi cuka, masih najis atau tidak? Kalau yang pembahasan sebelumnya najis, bagaimana cara mensucikannya dengan air. Nah, ini bagaimana dia suci dengan sendirinya. Wa tathuru, tapi di hukum asal di mazhab Hambali tidak bisa, istihalah tidak ada, kecuali ada beberapa yang dikecualikan, termasuk khamar ini. Benda yang menjadi suci artinya bisa kemudian berubah menjadi benda yang suci, apa dia terhukumi suci apa tetap najis? Di mazhab Hambali tetap dihukumi najis. Ini hukum asal. Jadi tanah tadi, perubahan dari tai karena lama sekali sudah mengendap lama akhirnya jadi tanah, tetap tanah itu dihukumi najis. Kecuali ada beberapa, di antaranya ini khamar. Khamar akan menjadi suci kalau berubah jadi cuka. Jadi cuka tadi kan dari khamar, begitu berubah jadi cuka, menjadilah dia suci. Wa tathuru khamratun in qalabat binafsiha khalla. Menjadi suci khamar itu in qalabat kalau dia berubah. In qalabat itu apa? Berubah. Binafsiha dengan sendirinya. Khalla berubah jadi cuka. Khallan itu cuka. Kata beliau binafsiha, dengan sendirinya, berarti kalau diupayakan untuk bisa menjadi cuka, disengaja, maka tetap najis. Sengaja diambil mojito tadi, pinaraci, minuman keras, sengaja mau diproduksi untuk jadi cuka, tetap najis. Kapan dia tidak najis menjadi suci? Kalau berubah dengan sendirinya. Ada najis khamar terbiarkan begitu saja, tidak ada upaya dari manusia untuk berubah jadi cuka, kemudian jadi cuka, sudah suci, boleh dimanfaatkan. Wa kadza dan nuha, demikian juga wadahnya. Jadi tadi waktu terkena wadah tadi itu waktu khamar najis, wadahnya juga kena najis loh. Tapi begitu dia berubah jadi cuka, sudah
tahur, jadi tathur, dia jadi suci, wadahnya juga jadi suci, dan nuha wadahnya. Kemudian beliau menyebutkan yang lain lagi, hukum yang lain, la duhnun, tidak duhnun, tidak menjadi suci duhnun, yaitu minyak. Minyak goreng, minyak apa? Wa mutasyarribun najasatan, demikian juga mutasyarrib, benda yang menyerap najis, menyerap sesuatu yang apa? Benda cair yang menyerap. Nah, ini tidak bisa disucikan, artinya tidak bisa menjadi suci lagi. Jadi ketika ada benda, jadi benda kita bagi dua, ada yang menyerap air, ada yang tidak menyerap air. Plastik kan tidak bisa menyerap air. Menyerap air seperti apa? Seperti gabus, ya kan? Kalau yang tidak menyerap air misalnya kena najis, antum tinggal gosok, bersihkan dengan air, digosok, dikeluarkan najisnya. Kalau yang menyerap air, cara mensucikan najisnya misalnya terserap ke dalam seperti gabus. Cara mensucikannya diperas, sama seperti pakaian, diperas. Tidak bisa antum cuma siram begitu pakai air, tidak bisa, harus diperas. Satu kali peras, hitung satu kali cucian itu. Peras lagi yang kedua, 2 begitu. Taib. Nah, di sana ada benda yang menyerap air tadi, cairan, dan juga benda yang kalau najis sudah masuk ke situ, masuk ke dalamnya, sudah tidak bisa menjadi suci dia sama sekali, harus dibuang. Tidak ada cara untuk bisa membuat dia jadi suci. Seperti apa? Duhnun, minyak. Antum punya minyak goreng, masuk di situ, di dalam minyak situ apa? Najis, tai misalnya, tai orang, kincing orang, sudah najis sudah. Oh, mau disterilkan dulu Ustaz, ditapis apa? Tidak bisa, najis, buang. Paham di sini ikhwan? Demikian juga mutasyarribun najasatan, benda yang menyerap tadi itu. Tapi benda yang menyerap di sini ya ikhwan, yang tidak bisa untuk disucikan. Kalau gabus tadi itu masih bisa disucikan, tinggal diperas, antum taruh air, peras, taruh air, peras. Tapi ada benda yang tidak bisa, seperti apa? Sabun batangan, nyerap air tidak? Nyerap air. Kalau jatuh di dalam klosetnya pas saat itu ada kincing misalnya, masuk di situ, selesai. Sabunnya tidak bisa digunakan lagi. Sabunnya jadi najis karena dia menyerap air. Antum mau cuci bagaimana? Mau cuci luar, dia sudah masuk ke dalam, itu dia najis. Sudah selesai. Berarti sabun tadi najis, sudah jadi najis. Kalau pons, tinggal antum peras, sabun antum peras, sudah najis. Jadi hati-hati, kalau antum punya sabun untuk cebok, antum cebok dulu 7 kali sampai bersih, baru pakai sabun supaya sabunnya tidak jadi najis. Jangan sementara belepotan, ya kan, cebok antum masih ada tai, megang sabun, selesai sabunnya jadi najis. Antum cuci, biar antum cuci karena sudah terserap ke dalam itu najisnya. Itu yang dimaksud oleh beliau mutasyarribun najasatan, benda yang bisa menyerap najis. Tidak bisa sama sekali lagi, maksudnya tidak bisa menjadi suci. Biar antum mau sterilkan bagaimana, mau jemur, mau rendam di air, mau tidak, najis itu. Antum rendam di air, ya airnya jadi najis nanti. Tayyib. Begitu juga duhun, minyak goreng atau sesuatu yang cair, seperti apa, susu misalnya yang antum simpan,
Kena najis itu sudah najis, jadi najis dia. Tidak bisa. Paham di sini ikhwan? Kemudian wa'ufiya fi ghairi ma'i'in wa mat'umin. Dimaafkan fi ghairi ma'i'in wa mat'umin, di selain ma'i', artinya dimaafkan fi ghairi ma'i', di selain benda yang cair, wa mat'um, dan makanan. Apa yang dimaafkan? An yasiri damin najisin wa nahwihi, dari sedikit darah yang najis, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Seperti nanah, semisal darah itu ya nanah. Itu dimaafkan. Min hayawanin tohir, tapi ingat, darah tersebut dari hewan yang tohir, bukan hewan yang najis. Kemudian la dami sabilin, ingat, dikecualikan lagi, bukan min hayawanin tohir. Kemudian la dami sabilin, bukan darah yang keluar dari sabil, kubul dan dubur. Illa min haidin wa nahwihi, kecuali darah haid. Haid kan keluar dari kubul perempuan. Itu dimaafkan. Wa nahwihi, atau yang semisal seperti darah nifas. Baik, kita jelaskan ya. Ya Allah. Wa ufiya, dimaafkan. Fi ghairi ma'i'in wa mat'umin, di selain benda cair dan makanan. Apa yang dimaafkan tadi saya sebutkan ikhwan, yang beliau sebutkan darah. Darah yang najis, berarti di sana ada darah yang tidak najis. Ada darah yang tidak najis? Ada. Darah ayam. Iya betul, darah ayam najis tidak? Ya najis darah ayam. Yang mengalir najis. Darah yang najis, yang tidak najis seperti darah apa? Darah nyamuk. Nah, hewan yang tidak mengalir darahnya. Darah ikan. Baik. Nah, darah yang najis ini saya cerita dulu, saya gambarkan ya, tasawurkan. Darah yang najis ini ukurannya sedikit, volumenya sedikit. Seperti darah manusia, misalnya darah kita, luka keluar darah dari hidung, dari telinga, atau nanah yang wanahwi dan semisalnya. Ini terkena di selain ma'i', benda yang cair, dan mat'um, makanan. Itu dimaafkan. Terkena di pakaian, terkena di badan. Tapi kalau kena di benda yang cair, selesai. Benda yang cair jadi najis. Terkena di makanan, makanan jadi najis. Baik. Selain itu pakaian, apa tadi, baju badan, itu dimaafkan. Seperti darah, ya kan? Biasa ada luka sekitar sementara sholat, luka keluar mengalir kan sedikit, itu dimaafkan. Walaupun najis, darah kita, darah manusia najis, tapi dimaafkan karena ukurannya sedikit, volumenya sedikit. Tapi kalau kena di makanan, kena di benda cair, tidak bisa, benda cairnya jadi najis, makanan jadi najis, buang. Tapi darah yang najis tadi, yang volume sedikit ini, yang dimaafkan ini, min hayawanin tohir, dari hewan yang suci. Manusia ini suci tidak? Suci. Darahnya berarti dimaafkan tadi walaupun najis. Kambing suci tidak? Suci, berarti darahnya kalau volumenya sedikit dimaafkan. Antum motong kambing, kan terciprat apa? Darahnya kena di pakaian, najis, itu darahnya najis. Tapi karena volumenya sedikit, antum pakai sholat, pakaiannya sah, dimaafkan. Kenapa? Karena darah ini keluar bersumber dari hewan yang tohir. Kambing kan tohir, suci.
min hayawanin tahir. Artinya kalau hewan yang najis selesai, biar sedikit. Darah babi, darah anjing misalnya, walaupun cuma 1 tetes, kena di pakaian antum sholat tidak sah sholatnya. Jadi harus dicuci. Pakai di badan juga demikian. Paham di sini? Kucing, darah kucing, kena luka darah kucingnya, darahnya kena sama di pakaian antum, di badan. Terus antum sholat, sah tidak sholatnya? Hah? Sah? Hah? Sedikit cerita saya ini. Kalau banyak ya tidak boleh. Sedikit. Kenapa sah? Karena kucing adalah hewan yang suci. Walaupun haram dimakan dagingnya, kita tidak cerita dagingnya. Dia suci selama semasa hidupnya. Kucing suci. Kemudian la dami sabilin. Tapi darah ini tidak keluar, diikat lagi ya. Darah ini tidak keluar dari sabil, dari dua jalan. Kalau darah ini keluar dari 2 jalan walaupun sedikit, tidak dimaafkan. Ditakdirkan antum kena bawasir misalnya, wal iyadzubillah, mudah-mudahan. Yang belum kena terhindar insyaallah. Yang sudah kena mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang belum sembuh sabar. Paham? Itu kan keluar darah. Walaupun sedikit, kena pakaian antum wajib dicuci. Karena dia keluar dari dubur, dari jalan, 2 jalan ini. Begitu juga yang keluar dari kubul, dari saluran kincing. Sedikit. Paham ini? Nah, ini pengecualian. Kalau yang keluar dari badan kita, dari badannya, ini yang dimaafkan. Tapi dikecualikan lagi yang keluar dari 2 jalan ini, illa haidin wa nahwihi, dan yang semisal, kecuali haid dan nifas. Kalau darah haid dan nifas dimaafkan. Sedikit nempel di pakaian, dipakai sholat, sah sholatnya. Dimaafkan lagi darah haid. Begitu juga darah nifas. Kenapa? Karena sukar dihindari, sulit dihindari. Jadi syariat memaafkan. Tapi kalau bukan darah haid, darah penyakit apa misalnya, keluar dari saluran kencing, saluran dubur, tidak dimaafkan. Alhamdulillah. Paham di sini ikhwan? Jadi perhatikan ikatan-ikatannya itu, ikatan koid. Baik. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun wa qamlun wa baragithu wa ba'udun wa nahuha tahiratun mutlaqa. Kemudian beliau menyebutkan hewan yang tidak najis. Hewan yang darahnya tidak najis. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan wa ma, dan hewan. Ma di sini yang dimaksud hewan. La nafsalahu sa'ilatun, yang darahnya tidak mengalir. Sa'ilatun mengalir. Nafs itu darah. Iya anjong. Nafsa itu darah. Makanya kalau melahirkan disebut darah apa? Nifas, nafsa, darah. Jadi bukan nafsu di situ, bukan jiwa yang dimaksud. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, artinya darah, hewan yang darahnya tidak mengalir. Wa qamlun apa? Yang di kepala ini, di rambut, kutu. Qamlun, kutu. Wa baragith itu apa? Serangga. Wa ba'ud, apa ba'ud? Nyamuk. Wa nahuha, dan yang semisal, laba-laba, apalagi nyamuk, lalat, serangga. Darahnya itu kan tidak mengalir. Antum pentung, pencet, ya darahnya tidak mengalir. Kata beliau tahiratun mutlaqah, semuanya suci secara mutlak. Paham di sini ikhwan? Nah, jadi suci, tidak najis.
Wa ma'i'un muskirun, demikian juga ma'i' muskirun. Bukan demikian. Wa ma la mim faqal hil wala bun. Kemudian bukan sambungan yang tadi ini, yang baru ini, paragraf baru. Wa ma'i'un muskirun, dan ma'i' muskir, cairan yang muskir, yang memabukkan. Cairan yang memabukkan. Wa ma la yu'kalu min tayrin, dan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Min tayrin, baik berupa burung, ayam, wa bahaim, dan hewan ternak, hewan 4 kaki. Mimma fawqal hirrati khilqatan, dari hewan yang ukurannya di atas dari kucing. Khilqatan, ciptaannya, model besarnya itu. Maksudnya diciptakan dia tidak lebih besar dari kucing. Walabanun wa maniyun min ghairil adami, demikian juga laban, susu, mani dari selain manusia. Dari selain manusia, hewan-hewan lain. Wa baydun, demikian telur. Wa baulun, kencing. Wa rawthun, tai. Wa nahuha, dan yang semisalnya. Min ghairi ma'kulil lahmi, dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Najisatun, semuanya itu najis. Paham di sini, ikhwan? Sudah yang tadi yang di atas itu, hewan yang darahnya tidak mengalir, itu suci. Sekarang beliau sebutkan lagi yang najis. Yang pertama ma'i muskir, cairan yang memabukkan. Kemudian wa ma la yu'kalu min tairin wa ma, hewan yang tidak dimakan dagingnya, tapi ukurannya lebih besar dari kucing. Ukurannya lebih besar dari kucing. Artinya kalau ukurannya lebih kecil dari kucing, berarti sama dengan kucing, berarti dia suci. Tikus suci, tidak najis. Antum sholat misalnya, ternyata ada anak tikus 2 ekor di kantong sementara sholat, tapi ingat masih hidup itu tikusnya. Kalau sudah meninggal, sudah mati, berarti dia najis. Tapi kalau masih hidup, suci. Setelah sholat, aduh ada kucing di kantong ini, ada tikus, anaknya misalnya masih merah-merah, masih hidup. Sholat antum sah tadi? Sah, alhamdulillah. Tapi kalau dia sudah mati, sholat antum tidak sah karena bangkai itu. Karena ukurannya bukan masalah makan. Dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, ukurannya sama dengan kucing atau di bawah dari kucing, dia suci. Kucing juga kan suci. Ini kias kalau mau kita ini dikiaskan. Karena kucing kan suci begitu. Iya kan? Kucing suci selama dia hidup. Demikian juga susu, mani min ghairil adami, dari selain hewan. Maksudnya hewan yang tadi itu, yang tidak dimakan dagingnya. Paham di sini? Nah, jadi yang dimaksud di sini hewan yang di atas tadi. Kalau hewan yang serupa dengan kucing besarnya atau di bawah dari kucing suci. Di atas dari itu yang najis. Ini yang dimaksud oleh beliau. Wa ma la yu'kalu min tayrin wa bahaim mimma fawqal hirrah khilqatan. Hewan yang ukurannya lebih besar dari kucing itu najis. Wa labanun wa maniyun min ghairil adami. Susu, mani dari selain adami, manusia. Wa baydun, telur. Baulun, kencing. Rawth, tai. Wa nahwuha, dan yang selainnya. Min ghairi ma'kulil lahmi, dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Najisatun, najis, dari hewan yang tidak dimakan dagingnya.
susu, maninya, telurnya, kincingnya, tainya dari hewan yang tidak dimakan daging berarti najis. Kucing suci, dia masih hidup, ya kan? Suci, tapi tainya najis, kincingnya najis. Ini yang dimaksud oleh beliau. Kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, maksudnya haram dagingnya dimakan, kotorannya, kincingnya, tainya, telurnya najis. Paham di sini ikhwan? Artinya kalau hewan yang dimakan dagingnya, kincingnya, tainya, telurnya suci. Tai kambing suci atau tidak? Suci, karena kambing dimakan dagingnya. Tai sapi suci, maksudnya tidak najis dari tai karena dimakan dagingnya. Paham di sini ikhwan? Tai anjing najis karena dia tidak dimakan dagingnya. Tai kucing najis karena tidak dimakan dagingnya, ini kucing ini. Begitu juga kincingnya, telurnya. Ada telur? Ada telur itu kucing? Telur ini maksudnya contohnya kalau dari hewan unggas, burung, contohnya apa? Burung apa ini? Elang. Burung elang itu kan haram dimakan. Berarti kincingnya, taiknya, telurnya najis. Gitu. Wa minhu tahiratun kamimma la dama lahu sa'ilun. Wa minhu, dari Imam Ahmad, maksudnya wa minhu ini maksudnya mawinhu, dan darinya maksudnya dari riwayat Imam Ahmad, tahiratun suci, kamimma la damalahu sa'ilun, dihukumi sama seperti hewan yang tidak mengalir darahnya. Tapi yang muktamad ini haram. Paham di sini? Jadi kincing, tai, kotoran, kincing, tai, kotoran, hewan yang dimakan dagingnya suci, tidak najis. Hewan yang haram dimakan dagingnya najis. Wa yu'fa an yasiri tini syari'in urfan in ulimat najasatuhu illa wa illa fatahirun. Wa yu'fa, dan dimaafkan, an yasiri tini syari'in, dimaafkan yasiri tini syari'in, maksudnya kotoran yang ada di tanah jalan. Kan jalan yang biasa orang lewati kan, tanah yang biasa orang lewati. Nah, di situ kan kadang ada tai. Kalau yasir sedikit, ini yu'fa, dimaafkan. Jadi orang yang lewat-lewat situ apa ya boleh. Urfan, tapi sedikit. Kalau sudah banyak besar, banyak, itu tidak dimaafkan, harus disingkirkan dari jalan. In ulimat najasatuhu, ini kalau diketahui memang ada najis di situ, tanah yang memang sudah tercampur dengan najis, tapi sudah tercampur dengan najis, tapi najisnya tidak banyak. Diketahui sudah tercampur dengan najis, dimaafkan. Artinya kalau misalnya orang sholat di situ ya sah, itu maksudnya. Lewat di situ boleh, walaupun ada yang nempel di badannya, di sandalnya atau pakaian. Paham di sini ikhwan? Walaupun in ulimat najasa, ini kalau memang diketahui ada najis. Kalau tidak diketahui, apalagi itu loh. Wa illa fatahirun, kalau tidak diketahui ya suci itu. Maksudnya di sini maksud dari perkataan beliau di sini, najis kalau diketahui ada najis di tanah, sudah tercampur dengan tanah, tapi tanah ini yang biasa dilalui jalan-jalan orang, sedikit dimaafkan. Ini yang sudah diketahui, ini ada tanah, ada kotoran sudah tercampur dengan tanah yang biasa dilalui oleh orang jalan. Nah, ini yu'fa, dimaafkan. Paham ini? Berarti terhukumnya dia najis, cuma dimaafkan itu. Nah,
Wa illa fatahirun, kalau tidak diketahui, masih diragukan, nah bisa jadi ada tai di sini, ada najis, bahaya. Berarti tahir. Paham ini? Nah, ini lebih aula lagi. Maksudnya lebih lagi, apalagi yang tidak diketahui ada najis. Ini yang sudah diketahui saja ada najis, nah, najisnya sedikit, itu saya dimaafkan. Apalagi yang tidak diketahui, diragukan, karena hukum asal tanah suci. Hukum asal tanah suci selama tidak yakin ada najis itu. Yakin pun dilihat, kalau sedikit dimaafkan, tercampur dengan tanah. Baik. Alhamdulillah, ada pertanyaan ikhwan? Kalimat kurang difahami? Silahkan. Minyak, kenapa minyak? Minyak goreng. Misalnya Baru? sebelum memasak itu kan minyak masih dipanaskan kan sedikit. Tiba-tiba cicak masuk. Aduh. Jatuh di minyak itu. Iya. Terus cicaknya dikeluarkan gitu. Maka langsung untuk najis itu minyaknya. Najis dibuang. Jelas. Kalau karena cicak ini cicak dia bukan seperti hewan serangga tadi. Dia darahnya mengalir. Kalau antum sembelih potong, darahnya mengalir. Jadi dia dihukumi seperti hewan, seperti tikus, mengalir dia. Jadi dia najis. Artinya najis kalau sudah mati. Kalau dia masih hidup, antum pegang-pegang, taruh di kantong sholat ya. Karena masih hidup kan, dia ukurannya kan di bawah dari kucing. Suci dia selama dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah mati, sudah jadi bangkai, najis. Jadi kalau pas dia jatuh di minyak goreng masih hidup, keluarkan. Tapi saya rasa tidak hidup dia. Kalau antum lihat masih hidup, cepat keluarkan. Tapi kalau jatuh tergoreng satu kali itu, iya Pak Don, jatuh ya dia langsung masak itu Pak Don. Iya. Langsung najis. Bagaimana kecuali belum dimasak. Taib, ada yang lain? Nah, tadi yang darah itu yang sedikit Ustaz. Karena di makanannya jadi najis. Misalnya satu porsi makanan itu kena satu tetes darah itu dia cuma di pinggir piring begitu di makanan itu. Apakah langsung terhukumi makanan itu najis? kalau di sudut berarti sudutnya saja dibuang. Maksudnya makanan di sini makanan yang bisa nyerap, yang menyerap. Bubuk kayak bubur itu begitu jatuh itu biasa, artinya sudah menyebar dia. Kalau nasi kan tidak kena di sudut sini, ya di sini tidak kena. Di situ saja antum singkirkan. Itu maksudnya. Kalau roti nyerap. Menetes antum pe darah situ atau sesuatu yang najis yang cair, sudah itu dia sudah merembet ke bagian yang lain. Kalau cairan apalagi minyak tadi, wes langsung menyebar, iya kan? Nah, ada yang lain, Pak? Silahkan. Kalau yang pengalaman pribadi adik-anak masuk nasi kok, baru masak nasi, ditaruh di mana sudah dimakan 3 hari nasi. Nanti udah mau ke akhir, didapati di nasi ada kepala cicak. Ini cicak belakang kan terpotong-potong itu. Terus? Kalau yang udah dari yang pertama makan itu kan anak tidak tahu cicak. Apa dihukumi haram itu nasi yang anak makan? Yes. Yang terakhir kali udah nasi yang paling bawah didapati itu kepala cicak. Iya, artinya kalau yang dimakan tanpa sengaja tidak ketahuan ya
tidak ada hukum, tidak maksudnya mau dihukumi apa itu. Orang tidak sengaja, tidak tahu. Yang jadi masalah dia so tahu cicak masih dia makan. Itu yang tidak boleh. Cicak ini kan bangkai. Kalau sudah mati kan bangkai dia, najis. Iya, kena di nasi apalagi yang sudah dimasak dari pertama. Ya Allah, taib. Tidak boleh. Kalau yang sudah termakan ya, tidak sengaja sebelumnya sudah. Tidak ada dosa bagi orang yang melakukan sesuatu tanpa sengaja. Ufiya an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan dari umatku orang yang lupa, orang yang dipaksa. Dan ya orang yang apa? Nisyan, lupa, dipaksa atau tidak tahu, ya seperti tadi kan tidak tahu, melakukan sesuatu karena tidak tahu. Dimaafkan insyaallah. Tayyib, mau bilang haram ya gimana, orang melakukan sesuatu tanpa sengaja kan tidak tahu. Yang jadi masalah ini sudah tahu masih dia makan, iya kan? Kecuali darurat, tidak ada makanan lain, so lapar, mau makan tanah kan tidak bisa. Camping misalnya, sementara sudah ditinggal sama teman-temannya di hutan, tidak ada makanan kecuali yang sudah dimasak dengan cicak tadi itu. Ya harus makan kita, kalau tidak mati kan. Nah, itu lain, itu berarti kondisi darurat. Masya Allah. Iya Yandi. Nah, indaka soal, ma'indak. Masya Allah. Tidak ada ya? Insya Allah ya? Baik, alhamdulillah. Ya. Iya, ada sebagian ulama yang menggolongkan cicak ini di luar pembahasan madhab yang berpendapat cicak ini masuk hewan yang tidak najis karena dia dihukumi sama seperti apa ini? Seperti apa? Kucing. Cuma kalau dia mati, kucing mati bangkai. Iya kan? Bangkai kucing mati, kucing dia najis atau tidak? Najis bangkai. Cicak juga mati bangkai, najis, haram. Bangkai sudah kena di air ya sudah jadi najis airnya. Najis, bangkai kan najis. Demikian. Jadi selama dia masih hidup cicak antum pegang-pegang taruh di kantong kemudian sholat ya tidak ada mengapa. Sholatnya sah selama dia masih hidup. Ceritanya ini kalau dia mati, kalau dia sudah mati berarti jadi bangkai. Ya. Ada yang menggolongkan cicak ini ke hewan, kecuali mau digolongkan cicak ini ke hewan yang darahnya tidak mengalir, digolongkan seperti apa ini? Kelabang, lipan, seperti laba-laba, tidak mengalir. Nah, itu dia tidak najis itu. Tapi kalau kita lihat mengalir, darahnya mengalir. Kalau di mazhab Hambali dia masuk najis. Darahnya kalau dia bangkainya najis. Selama dia masih hidup suci. Berarti kotorannya najis. Sama seperti kucing tadi, kotorannya juga najis. Paham ya Rehan? Alhamdulillah. Baik ya ikhwah, kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.